Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Masih semangat? Masih. Minta ketua kelas untuk menyiapkan berdoa sesuai dengan agama kita. Coba Raden, siapkan. Ya Ustaz, doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hadir? Nadil. Kenapa Nadil? Sakit? Atau apa? Apa? Jadi yang lainnya datang? Oke, terima kasih. Yang ingat nggak pelajaran kita kemarin apa? Apa? Cahaya. Coba, apa manfaat cahaya bagi kehidupan kita? Sangat berpengaruh atau tidak? Ya. Bagaimana? Cahaya kita dapat melihat dunia ini, Bu. Kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Jadi sifat-sifat cahaya apa saja? Cahaya dapat dihiaskan, cahaya dapat menembus benda-benda, cahaya dapat menghiaskan, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Contohnya apa cahaya dapat dipantulkan itu? Apa Andra? Oh iya, bercermin. Tadi pagi udah bercermin belum? Biar nampak ganteng, biar nampak cantik, nyisir rambut, apa jilbab. Udah? Nah, jadi apa guna kalian bercermin? Apa? Apa gunanya kalian bercermin? Supaya apa? Kenapa kalian nyisir rambut tidak pakai cermin? Gak apa-apa gitu. Supaya apa? Supaya nampak apa Radia? Nampak rapi. Terus? Apa? Supaya nampak bayangan kita di cermin. Jadi bayangan kita di cermin itu kita menggunakan cermin apa? Cermin datar atau cermin cembung? Ada yang ngaca di spion? Ada? Ya. Jadi cermin datar itu bayangan kita bisa nampak di bayangan kita kan? Jadi nampaknya seperti apa bayangan kita? Sama besar. Ada hidungnya yang tambah mancung? Ya. Jadi bayangannya nyata atau maya? Nyata? Nyata atau maya? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui bantuan simulasi PET virtual dan video pembelajaran dan LKPD, peserta didik mampu merincikan proses pembentukan dan sifat-sifat bayangan pada tindakan pengambilan. Yang kedua, melalui bantuan simulasi PET, virtual lab dan video pembelajaran dibantukan LKPD, peserta didik mampu merancang dan melakukan percobaan yang menunjukkan jarak bayangan, tinggi bayangan, dan sifat-sifat bayangan pada cermin datar dengan benar. Adapun penilaian kita itu ada 3 penilaian. Yang pertama penerapan model PBL, kita belajar dengan model PBL. Terus penilaiannya yang sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi dari awal ketika kalian ribut, aktif, kerjakannya betul atau tidak, nilainya bagus atau tidak, itu dinilai. Bayangan nyata dan bayangan maya. Masih ragu mana yang nyata, mana yang maya? Apakah di cermin datar itu nyata atau maya? Coba perhatikan video pembelajaran ini. Bayangan yang terbentuk karena pertemuan sinar pantul atau sinar hias. Bayangan orang hanya dapat dihasilkan oleh cermin cekung dan lewat supaya cermin cekung bayangan nyata berada bersebelahan dengan benda atau di belakang lensa. Sedangkan
bayangan ayah adalah bayangan yang terbentuk karena pertemuan dari perpanjangan sinar atur atau sinar bias. Bayangan ayah dan dihasilkan oleh cermin mata, cermin cembung, cermin cekung, lensa cekung, atau lensa cembung. Untuk pada cermin berada di dalam cermin atau belakang cermin. Sedangkan pada lensa, bayangan ayah berada sepihak dengan dengannya. Bila dilihat dari posisi bayangan, maka bayangan nyata posisinya berbalik, sedangkan bayangan ayah posisinya tidak. Jadi dari video pembelajaran tadi, apa kesimpulannya? Jadi cermin datar termasuk bayangan apa? Maya. Maya. Bayangan nyata, maya atau bagaimana? Benar nggak tadi bayangannya sama besar? Terus jaraknya juga belum kita ukur ya. Coba kita duduk berkelompok, duduk berkelompok. Berdiri. Ayo berdiri berpasangan. Berdua ya. Oh ya pas ya. Pas ya. Ayo. Hadap-hadapan. Kita tepuk. Kita hijau. Berhadapan. Ya. Ada video tentang orientasi masalah kita. Dalam BBL berarti berdasarkan masalah. Coba perhatikan video di depan ini. Nanti diisi ya di LKPD ya. Pak, perhatikan. Nih, video ini rumah kaca di Dufan Ancol. Setelah itu ada yang pernah sampai ke Ancol? Belum sama kali gitu. Baru ini kita lihat ternyata kayak gitu ya rumah kaca di Ancol itu. Kalian tulis apa kesimpulan dari video itu? Apa permasalahannya? Apakah sama bayangannya? Tadi kalian lihat? Kan banyak kan bayangan laki-laki tadi? Ya. Sama? Sama besar nggak? Nggak sama? Nggak sama. Terus apa hubungan sudut bentuk dua cermin dan jenis cermin dan jumlah bayangan? Di LKPD-nya kesimpulannya apa, permasalahannya dibuat di situ, kerjakan di situ. Dan setelah itu lakukan praktek menggunakan ya. Ada lagi? Mana? Ini tingginya dari nolnya. Ini nolnya paling dalam nol. Ini jaraknya. Udah betul nggak sama yang diminta? Coba ya, coba semua. Ini dari sini. Dari garis ke jaraknya. Bisa dari HP bisa? Ini udah bisa? Nih pakai laptopnya aja. Ini dijauh ya. Ini dijauh dulu ya. Nama pendek aja yang kelompok 5. Dah, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan berdiri. Kawan sendiri nggak apa-apa. Kalau takut berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya perhatikan ya kelompok lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa bayangan yang muncul pada laki-laki tersebut lebih dari satu dan sama besar? Adakah hubungan antara sudut yang dibentuk oleh kedua cermin dan jenis cermin dengan jumlah bayangan dan sifat bayangan yang
cermin di depan Ancol banyak? Ada, karena semakin banyak sudut jumlah cermin, maka bayangannya semakin banyak bayangannya sama besar. Dari pengamatan yang kamu lakukan, apa yang tidak kamu mengerti, tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Mengapa pada laki-laki tersebut muncul bayangan lebih dari satu dan sama besar? Tuliskan hipotensi sementara atau jawaban praduga dari pertanyaan yang kamu tuliskan di atas. Jawab, karena gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan pada lensa. Bayangan ini menyerupai bentuk asli dan berwarna. Dari hasil contoh percobaan cermin datar, jarak bayangan 40, tinggi bayangan 20, sifat bayangannya maya sama besar tegak. Jarak bayangan kedua 50, tinggi bayangannya 40, sifat bayangannya maya sama besar tegak. Ukuran ketiga, jarak bayangan 60, tinggi bayangannya 60, sifat bayangannya maya sama besar tegak. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang kamu lakukan mengenai 1. Bagaimana hubungan antara jarak benda terhadap jarak bayangan pada cermin datar? Jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. 2. Bagaimana hubungan antara tinggi benda terhadap tinggi bayangan pada cermin datar? Besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangannya. 3. Bagaimana hubungan antara jarak benda, tinggi benda, dengan sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar? Bentuk bayangan cermin datar sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Letak bayangannya berbalik dengan letak benda. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, saya ucapkan maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kelompok lain ada jawaban yang berbeda, pendapat yang berbeda? Sama. Enggak, Bu. Enggak? Sama? Ini kegiatan kita. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Coba dari yang laki-laki, tadi yang perempuan sudah. Yang laki-laki apa kesimpulannya? Jarak. Gimana? Gimana, Andika? Coba. Jarak benda dan jarak bayangan sama besar, ya betul. Coba, Andra, apa lagi? Gimana, Andra? Oh, tinggi benda dan tinggi bayangan sama. Coba yang di belakang, apa lagi? Kesimpulannya, gimana bayangannya? Sama besar atau tidak pada cermin datar? Gimana? Sama besar. Berlawanan arah atau tidak? Tidak? Berlawanan arah. Kalau kita angkat tangan kanan, maka di cermin tangan kiri. Jadi kesimpulan kita hari ini, pada cermin datar sifat bayangannya sama besar, tegak, maya, jarak benda dan jarak bayangan sama besar, tinggi bayangan dan tinggi benda juga sama besar. Nih, ya aplikasinya. Jawab 15 pertanyaan yang ada di kuisis dengan benar. Nah, tuh aplikasinya. Dan ya. Udah, buat kayaknya ini. Udah. Kalau sudah, kesimpulan sudah. Jadi ini pertanyaannya, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Menyenangkan, suka atau pusing? Alhamdulillah, hari ini pelajaran kita berjalan dengan lancar. Untuk minggu depan
Untuk besok pagi ya. Ya, Bu. Untuk besok pagi kita akan mempelajari pembentukan bayangan pada cermin cembung dan cermin cembung. Sebelum kita keluar, siapkan dulu. Siapkan Radit, ketuanya siapkan. Siapkan ucapan salam. Assalamualaikum.